Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik hampir 2% ke angka 6.382. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang terlihat masih terus dibeli asing hari ini. Bagaimana peluang saham-saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI pada perdagangan hari ini ditutup naik hampir 6% ke harga 4.650. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat saham BBRI berada di atas resisten di harga 4.500. Jadi walaupun candle hari ini masih belum mengkonfirmasi resisten yang telah terlewati, dari bentuk candle yang solid ini peluang untuk break masih sangat besar. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi dan jumlah akumulasinya masih lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat 3 hari terakhir ini asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan akumulasi hari ini merupakan akumulasi paling besar di bursa hari ini. Jadi asing masuk jumlah paling besar adalah di saham BBRI. Kedua adalah saham BBCA. Karena hari ini BBCA juga naik lumayan tinggi. Ini saya kasih lihat. Jadi BBCA juga hari ini terus naik. Dan jika teman-teman lihat asing terus masuk membeli saham BBCA. Jadi walaupun hari ini saya tidak membahas saham BBCA, teman-teman bisa lihat selama asing masih terus masuk membeli saham-saham market cap besar seperti ini, peluang besar saham-saham ini akan terus bergerak naik. Jadi dari data yang kita dapat, jika kita lihat resisten berikutnya adalah di harga 1.800. Ini coba saya tarik mundur. Teman-teman bisa lihat pada Januari tahun 2020 BBRI sempat berusaha naik menyentuh atau mendekati resisten harga 4.800. Tapi terlihat masih gagal break dan mulai turun kembali. Jadi harga 4.800 merupakan resisten yang belum pernah disentuh oleh BBRI selama ini BBRI belum pernah mencapai harga tersebut. Jadi all time high-nya mungkin di sekitar harga 4.800. Jadi apabila ternyata bulan ini BBRI berhasil break dari harga 4.800, maka target berikutnya adalah di harga 5.000. Jadi harga tertinggi yang bisa dicapai BBRI apabila berhasil break dari harga 4.800 adalah di harga 5.000. Jadi teman-teman harus hati-hati karena BBRI belum pernah mencapai harga 4.800. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham BBRI di harga bawah, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren saat ini BBRI masih bergerak sangat uptrend. Dan bisa kita lihat asing masih masuk membeli saham ini. Dan jika kita bandingkan dengan saham BBCA yang saat ini sudah mulai harga tertingginya juga makin terus naik karena asing juga terus masuk melakukan akumulasi. Jadi apabila kita lihat dalam beberapa hari ke depan asing masih terus masuk melakukan akumulasi, maka peluang BBRI untuk terus naik dan menembus harga 4.800 juga masih sangat besar. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebenarnya besok masih bisa entry apabila BBRI masih melanjutkan kenaikan. Tapi teman-teman harus lebih disiplin. Paling amannya adalah tunggu kembali di harga 4.500. Jadi sebaiknya tunggu BBRI terkena pullback dulu menyentuh harga 4.500 dan rebound baru teman-teman entry. Itu akan lebih aman daripada kita maksain mengejar harga yang sedang naik tinggi. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari ini ditutup naik hampir 7% ke harga 550. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Pewon berada tepat di resisten di harga 550.
Jadi P1 masih bergerak sideways. Dan kenaikan ini membuat P1 berada tepat di resistennya di harga 550. Sedangkan untuk supportnya masih berada di harga 500 dan tepat di garis EMA 50. Sedangkan untuk resisten berikutnya ada di harga 600. Beberapa minggu lalu P1 sempat naik di atas resisten harga 550 tetapi masih gagal break dari resisten di harga 600. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar harga 500, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat P1 masih gagal break dari resisten harga 600 atau 550. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways, tapi mulai memperlihatkan tanda-tanda mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing hari ini juga masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan 2 hari terakhir ini asing terlihat mulai masuk membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya P1 masih berpotensi untuk naik menembus resisten harga 550 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten di harga 600. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, besok bisa entry apabila P1 berhasil break atau berhasil naik di atas harga 550. Dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 600. Tapi apabila teman-teman tujuannya memang investasi pada saham ini atau ingin hold saham untuk jangka yang lebih lama, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 sahamnya masih bisa di hold. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 atau minimal di harga 500, hold saja saham ini. Karena peluang untuk terus bergerak naik masih sangat besar. Berikutnya saya akan menganalisa saham Mandiri. Saham Mandiri pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 6.850. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Mandiri masih bergerak sideways. Dan terlihat telah berada dekat dengan resisten di harga 6.900. Saham Mandiri telah saya analisa minggu lalu, pada saat Mandiri berada dekat dengan garis EMA 50. Dan di video itu saya sudah menyarankan teman-teman untuk amati saham ini. Apabila berhasil rebound, kita bisa entry karena garis EMA 50 merupakan support yang lumayan kuat. Dan hari ini jika kita lihat, setelah berhasil rebound, Mandiri terus bergerak naik. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Dan akan berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat hari ini asing juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan dalam 1 minggu terakhir ini asing juga terus masuk membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya saham Mandiri juga masih ada potensi untuk break dari harga 6.900 dan naik menuju resisten berikutnya di harga 7.000. Dan jika kita lihat di atas harga 7.000 masih ada satu gap down yang sempat terbentuk pada bulan Maret kemarin. Jadi apabila berhasil break dari harga 7.000, saham Mandiri masih ada potensi untuk naik minimal ke harga 7.250. Jadi secara tren saham ini masih bagus dan masih ada potensi untuk terus bergerak naik. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 maupun di harga bawah, saham ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan apabila teman-teman ingin trading jangka pendek dan take profit, bisa take profit apabila terlihat Mandiri masih gagal break dari harga 7.000. Jadi apabila gagal break dari harga 7.000, teman-teman bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham UNVR. Saham UNVR pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,34% ke harga 7.200. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saham UNVR memang masih bergerak sangat downtrend. Dan jika kita perhatikan 3 hari terakhir ini UNVR masih berada di sekitar harga 7.200. Jadi bisa kita anggap support saat ini berada di sekitar harga 7.200. Sedangkan untuk resisten masih berada di harga 7.500 dan masih ada satu resisten lagi di garis EMA 50 di sekitar harga 7.600. Untuk garis MACD saat ini masih bergerak downtrend. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini.
Dari data broker summary terlihat hari ini Bandar masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir ini jika kita lihat mulai masuk membeli saham UMVR dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman bisa amati saham ini. Karena saat ini memang pergerakannya masih sangat downtrend. Walaupun ada peluang untuk naik, bukan berarti UMVR akan langsung reversal trend dan langsung bergerak uptrend. Selama masih gagal break dari harga atau dari garis EMA 50, UMVR masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi saat ini kita bisa swing trade, atau untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas atau investasi pada saham ini, bisa average down di sekitar harga 7.200 sampai 7.100. Tapi untuk yang mau swing trade, sebaiknya take profit apabila terlihat UMVR masih gagal break dari harga 7.500 atau 7.600. Dan untuk teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir, saya akan memberikan bonus dengan membahas beberapa saham yang kemarin telah saya analisa, yang saat ini berhasil rebound. Jadi pertama saya akan coba bahas saham Mika. Jadi apabila teman-teman ikutin analisa saya tiap hari, sebelumnya pada tanggal 6 Januari saya ada membahas saham ini. Dan saya menyarankan teman-teman untuk amati saham Mika karena saat ini berada dekat dengan garis EMA 50 atau daerah supportnya. Saat ini jika kita lihat, Mika telah berhasil rebound dari daerah support di EMA 50 dan telah mencapai resisten yang saya tentukan di harga 2.800. Jadi masih ada potensi Mika untuk lanjut naik besok. Jadi apabila besok masih berhasil break dari harga 2.800, maka target berikutnya adalah di harga 3.000. Tapi apabila ternyata besok Mika gagal break dari harga 2.800 dan teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau ada yang membeli di sekitar harga 2.500-an, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu baru tunggu kembali di garis EMA 50. Setelah itu saya akan bahas saham Wood. Saham Wood juga saya analisa barengan dengan saham Mika kemarin. Jadi pada satu video yang sama. Pada saat itu juga saya menyarankan untuk amati saham ini karena dekat dengan garis EMA 50. Jadi ada potensi untuk rebound. Dan hari ini bisa kita lihat Wood telah berhasil rebound dan telah mencapai target di resisten di harga 600. Karena di video itu juga saya menyarankan untuk swing trade. Beli di sekitar daerah support dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di harga 600. Dan hari ini memang belum terkonfirmasi Wood masih gagal break, karena masih ada potensi untuk break dari resisten ini. Jadi kita lihat apabila besok Wood berhasil break, maka target kita adalah di harga 650. Saat terlihat masih gagal break di harga 650, kita take profit. Tapi apabila ternyata besok Wood terlihat gagal break di harga 600, kita sudah bisa take profit. Oke, selanjutnya saham ACE. Saham ACE juga waktu itu saya jelaskan untuk swing trade dan take profit apabila terlihat gagal break dari harga 1.800. Jadi ini gambar yang memang telah saya gambarkan pada video sebelumnya. Bisa kita lihat saat ini ACE terlihat gagal break dari harga 1.800. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit besok apabila ACE masih terus bergerak turun besok. Sedangkan untuk teman-teman yang belum entry, saat ini sebaiknya tunggu kembali di garis EMA 50 yang berada di harga di sekitar 1.700 sampai 1.705. Karena memang saham-saham sideways seperti ini kita enaknya swing trade. Itu yang selalu saya pakai di trading plan saya. Beli di sekitar garis EMA 50 atau 150, apabila berhasil rebound, kita take profit apabila terlihat gagal break. Tapi apabila berhasil break, ya kita tetap hold sampai terlihat mulai berbalik arah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.